siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Ada adik-adik. Kapten Kiki sedang siaga nih untuk perang melawan musuh adik-adik. Nah, adik-adik semua juga harus siaga ya. Adik-adik semua harus siaga di dalam Kristus. Nah, adik-adik semua harus tahu nih bahwa iblis musuh kita sedang mengintai kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Aturan pertama, jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik semua. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni orang lain. Karena kita meski banyak buat salah, kita semua sudah diampuni oleh Bapa di surga. Yuk kita sama-sama berdoa Bapa kami bareng-bareng ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baru 2 minggu yang lalu, kakak berperang melawan Kapten Kiki loh teman-teman. Tetapi akhirnya kakak memutuskan untuk menyerah. Puji Tuhan, sekarang perang kakak dengan Kapten Kiki sudah diampuni oleh kakak-kakak King Kids. Makanya sekarang kakak mau menaikkan puji-pujian buat Tuhan. Adik-adik, ayo kita memuji nama Tuhan dengan segenap hati ya. Shalom adik-adik. Hari ini adik-adik kita tenangkan hati pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, Kak Jun mau ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan baik. Kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Hanya Tuhan harapan kita. Bukan dengan kekuatanku, ku
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah pusat harapan kami. Terima kasih Tuhan yang memberkati setiap kami di dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, karena wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kami memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu
pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
berperang, kakak memutuskan untuk mempersembahkan hidup kakak untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Kalau teman kita satu ini mau mempersembahkan puji-pujian berupa lagu nih. Keren banget kan ya adik-adik? Yuk kita sama-sama ikutan mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan untuk teman kita satu ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, 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 dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ada firman yang menuliskan kalau orang yang dekat dengan Tuhan itu sama musuhnya sekalipun akan diperdamaikan loh. Pernyataan Tuhan itu memang sempurna. Yuk kita sama-sama perkatakan firman Tuhan di Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Supaya iman kita akan pernyataan Tuhan makin bertambah. Yuk baca bareng-bareng sama kakak ya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulas tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Seperti kerajaan King Kids yang bisa diserang musuh, di luar sana banyak kuasa kegelapan yang berusaha untuk menyerang Indonesia. Makanya adik-adik, kita harus mendoakan negeri tempat kita tinggal seperti firman Tuhan. Adik-adik, ikutin kakak yuk untuk berdoa bagi Indonesia. Arahkan tangan adik-adik ke layar yang ada di depan adik-adik. Tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, jika kami boleh ada di hari ini, kami boleh sama-sama mengikuti ibadah online King Kids. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa
bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau menyertai bangsa kami. Engkau meluputkan bangsa kami dari berbagai bencana alam, dari sakit penyakit, dari krisis ekonomi dunia, dari perpecahan. Kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu meliputi bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin bangsa ini, bagi Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai mereka. Kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan bagi mereka dan keluarganya. Kiranya hati mereka Tuhan takut akan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa ini, supaya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan bagi kebaikan negeri ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi semua orang yang menyaksikan tayangan King Kids. Kiranya Tuhan, jika ada yang sakit, Engkau boleh sembuhkan dengan kuasa bidur-bidur Yesus. Jika ada yang terikat, Tuhan Engkau boleh lepaskan. Dan jika ada yang berbeban berat, Engkau boleh berikan damai sejahtera dalam hati mereka dan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang bagaimana Paulus menerima Tuhan Yesus bahkan sampai kepenuhan Roh Kudus. Kok bisa ya? Paulus kan dulu suka menyiksa pengikut Yesus. Sekarang dia malah mengikut Yesus, malah sampai kepenuhan Roh Kudus. Adik-adik, penasaran kan gimana ceritanya? Nah, kalian duduk yang manis ya dan dengarkan firman Tuhan sampai selesai. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Yuk sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, posisi doa yang terbaik ya. Yuk, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kalau kami masih boleh beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berikan hikmat kepada setiap kami agar kami dapat mengerti firman yang sudah diajarkan. Ajar kami untuk duduk diam dan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah oke adik-adik, sebelum kakak mau cerita tentang firman Tuhan, kakak mau semuanya duduk yang rapi, taruh gadgetnya di meja. Kita mau dengerin firman Tuhan dengan serius ya. Oke, hari ini jadi kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari seorang tokoh yang bernama Saulus. Nah, Saulus menjadi Paulus. Nah, kita sama-sama mau belajar ya gimana ceritanya si Saulus bisa menjadi Paulus. Oke, jadi waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh seluruh muridnya. Lalu setelah Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid pun kembali ke kota Yerusalem. Nah, tetapi ternyata ada seorang jahat yang bernama Saulus. Nah, dia tidak suka sama orang Kristen. Jadi dia jahat sama orang Kristen ya. Dia suka jahatin orang Kristen, dia suka minta uang sama orang Kristen. Nah, pokoknya dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Jadi dia selalu mau melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang Kristen. Nah, Saulus ingin mencari semua orang Kristen, maupun laki-laki, baik maupun mau perempuan, dia mau cari untuk dia tangkap, dia masukin ke penjara. Karena dia tidak suka sama orang Kristen dan juga dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, suatu ketika waktu itu Saulus lagi jalan, dia mau pergi ke Damsyik. Nah, tetapi di tengah perjalanan dia pergi ke Damsyik, tiba-tiba ada sinar yang terang banget dari langit. Nah, saking terangnya sampai-sampai Saulus akhirnya terjatuh ke tanah dan dia nggak kuat untuk melihat sinar itu. Lalu ternyata dari sinar itu ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, itu ternyata suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung menghampiri Saulus yang melalui sinar itu ya.
Nah, lalu Saulus bilang, "Siapakah engkau, Tuhan?" Nah, lalu setelah itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, setelah itu tiba-tiba setelah Saulus melihat sinar yang sangat terang itu, matanya tiba-tiba menjadi buta. Dia tidak bisa melihat. Lalu dia pulangnya gimana? Dibantuin sama teman-temannya. Jadi setelah Saulus buta, dia jalannya dituntun sama teman-temannya. Nah, 3 hari kemudian Tuhan Yesus menyuruh seseorang yang bernama Ananias untuk membantu Saulus, ya, untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Dan lalu akhirnya Ananias menghampiri Saulus dan menumpangkan tangannya kepada Saulus, dan dia berdoa agar Saulus bisa melihat lagi. Nah, lalu saat Ananias mendoakan Saulus, tiba-tiba ada selaput yang jatuh dari mata Saulus, dan setelah selaputnya jatuh, akhirnya Saulus bisa melihat lagi. Matanya udah terang lagi, udah nggak buta lagi. Dia tiba-tiba bisa melihat setelah didoakan oleh Ananias. Nah, kemudian Ananias membaptis Saulus, dan akhirnya Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus semenjak kejadian dia melihat sinar yang terang dan Tuhan Yesus berbicara kepadanya. Nah, setelah itu Saulus pun akhirnya tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lain untuk berdoa dan juga belajar firman Tuhan, ya. Jadi Saulus sudah berubah nama menjadi Paulus. Nah, Paulus sekarang tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk belajar berdoa, belajar juga cara firman Tuhan, dan juga cara mengajarkan ke banyak orang tentang firman Tuhan. Nah, akhirnya Saulus menjadi percaya sama Tuhan Yesus, dan juga dia menjadi murid-murid Tuhan Yesus, ya. Oke, di sini kita mau belajar bahwa kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus pasti akan mampu mengubah hidup kita. Yang tadinya kita misalnya orangnya jahat, males-malesan, nah Tuhan Yesus bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Pokoknya tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mampu mengubah hati seseorang. Seperti Saulus yang berubah menjadi Paulus, yang dari dia sebel sama orang Kristen, dia jahat sama orang Kristen, sampai akhirnya Paulus bisa bertobat dan percaya sama Tuhan Yesus, dan akhirnya hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kakak percaya pasti adik-adik Kak Grace juga mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus selalu rajin berdoa, baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan Yesus, dan juga tetap takut akan Tuhan Yesus. Gak boleh takut sama yang lain, harus takut sama Tuhan Yesus, ya adik-adik ya. Oke, yuk sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau kita semua berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau ajarkan. Ajar kami Bapa agar kami selalu taat kepadamu, selalu percaya dan takut akan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau ubah hidup kami semakin hari menjadi semakin lebih baik lagi dan menjadi lebih dekat dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Tuhan adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang sertai, Engkau yang lindungi dimanapun mereka berada Tuhan. Jauhkan dari segala macam sakit, penyakit, dan mara bahaya Tuhan. Biarlah malaikat-Mu yang selalu menyertai mereka Tuhan. Kau juga berkati kedua orang tua mereka Tuhan, dan juga para pendamping yang membantu mereka Tuhan, mengasuh mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran yang daripada-Mu Tuhan. Kau juga jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau tutup ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu tetap ada di dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang sertai lindungi setiap kami hingga minggu depan kami boleh kembali beribadah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye adik-adik. Nah adik-adik, sangat luar biasa kan pengampunan dari Tuhan Yesus? Makanya nih, Kapten Kiki mau kasih tahu ke adik-adik. Kalau adik-adik ada berbuat salah, adik-adik cerita aja ke Tuhan Yesus, dan juga adik-adik meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan mengampuni dan mengubah adik-adik semua. Nah,
Lihat aja dari kisahnya Paulus tadi. Walaupun Paulus sudah sangat membenci Tuhan Yesus dan memusuhi Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya ketika Paulus bertobat, dia diubahkan sangat luar biasa loh adik-adik. Kapten Kiki juga mau nih melihat adik-adik seperti itu. Oke deh adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Kita ikutin lagi nih kelanjutan dari kisah Paulus. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.